Selamat datang di Lekem Podcast, podcastnya Sobat Lekem yang selalu ingin up to date. Bersama saya Kevin Pusung. Ya, jadi Sobat Lekem, setelah kurang lebih 7 bulan Lekem Podcast nggak ngeluarin episode baru, akhirnya ya menuju akhir tahun 2021 Lekem Podcast kembali hadir untuk menghibur para pendengar. Nah, sebelum kita menyambut bintang tamu kita yang spesial di hari ini, aku mau ngasih tahu dulu nih ya, info tentang UKM LKMM buat sobat Lekem yang belum tahu sebenarnya apa sih LKMM itu. Jadi LKMM itu merupakan ya kepanjangan dari latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Nah, ini merupakan salah satu organisasi di Unika Atmajaya yang mempunyai visi untuk menciptakan mahasiswa dan mahasiswi agar mampu berpikir kritis, berwawasan luas, bernalar tinggi, serta adaptif terhadap perubahan situasi yang terjadi, sehingga siap menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, moto kami sendiri yang bertajuk Learning by Doing dipegang teguh oleh UKM LKMM. Memiliki arti bahwa seluruh anggota yang bergabung di organisasi ini dapat langsung mengimplementasikan dan merealisasikan ide-ide mereka ke dalam program kerja yang ada, sehingga anggota di dalamnya dapat lebih siap menjadi pemimpin di masa depan baik bagi dirinya sendiri maupun di masyarakat. Jadi itu ya, jadi panggilan akrab LKMM tuh kalau nggak LKMM, ya Lekem gitu. Jadi itu sekilas ya Sobat Lekem. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke bintang tamu kita yang mungkin udah nggak sabar nih untuk ngobrol-ngobrol sama gue di sini. Ya, jadi dia ini sekarang sedang merintis karir ya sebagai seorang digital creator untuk membantu anak muda berani beda dengan memberikan inspirasi dan motivasi yang nggak ngomong doang. Penasaran kan? Langsung aja kita panggil Marcel Ekayanto. Halo Sung. Halo Sel, halo. Ya, apa kabar Sung? Baik. Gue baik. Lu gimana kabar? Baik. Baik. Gimana nih? Keluarga semua sehat? Aduh, sehat. Sehat ya. Bagus Di keluarga nih. Iya dong, kita kan harus tanya juga kan. Bisa aja iya, kita iya. baik ya kan. Ternyata keluarga ada yang kenapa Siap. gitu. Oke, Sel. Jadi hari ini sebenarnya kita bakal ngomongin bagi gue sih simple ya. Cuman mungkin ini banyak yang dialami orang-orang gitu. Tentang gimana sih cara kita ngelola stres gitu ya. Nah, cuman bagi gue ya, selama gue ngenal lu nih dari 2019 ya, gue ngenal lu 2019. Terus kita kan sempet satu kepanitiaan atau pengurus bareng gitu ya. Gue tuh nggak pernah ngeliat lu tuh kayak stres gitu atau banyak pikiran gitu di muka. Apa itu emang cara lu buat nyembunyiin itu? Cara lu buat nyembunyiin itu emang kayak ya gue kalau stres ya gue nggak mau ngasih lihat aja, atau emang lu jarang stres gitu? Waduh. Ya nggak gitu juga sih Sung. Ya, jadi pasti gue mah ada stres juga. Nggak mungkin kalau orang tuh nggak punya stres tuh nggak mungkin gitu. Dan gak disembunyiin juga, gue juga stres. Apalagi kalau panitia yang susah gitu. Pasti stres ada lah. Nggak mungkin nggak ada Sung. Kayak apa tuh panitia yang stres? Bagi lu deh apa? Kayak apa? Ya, kalau dikasihnya divisi divisi materi dan acara, wah udah itu mah udah pasti ribet gitu kan, udah pasti itu tidur malam begadang ini segala gitu, itu banyak stresnya lah gitu kan. Dan acara kan ya otaknya acara lah ya Sung ya gitu, jadi ya kurang lebih pusing dan stres juga pastinya gitu. Tapi nggak tahu tuh kenapa bisa nggak kelihatan ya, kenapa tuh? Oh berarti pas kemarin yang kita ada pelatihan pengurus itu stres tuh berarti? Ya gini loh, ada stres kan banyak ya gitu ya, tapi stresnya itu kayak stres yang enjoyable, tau nggak gitu, yang bisa nikmat gitu langsung. Gimana nih? Gue nggak tahu sih. Gue kalau stres gue nggak enjoy nih. Lu gimana? Stres tapi stres yang enjoyable gimana? Gue nggak ngerti. Gini, kita bahas stresnya aja dulu kali ya. Oke. Mungkin bahas stresnya aja mungkin. Ya intinya sih gini, stres itu sebetulnya nggak sepenuhnya buruk gitu langsung. Nggak sepenuhnya buruk gitu. Kalau lu bisa gunain stres itu untuk suatu hal yang baik gitu dan cara penyampaian yang baik, itu pasti akan bisa ningkatin performa lu kerja gitu. Nah, kalau mungkin gue sih belajarnya dari sini sih. Mungkin kalau teman-teman dari sini juga pengen dengerin gitu ya dan pengen belajar gitu. Itu ada dulu tuh gue belajar soal yang namanya tuh Yerkes Dawson Law gitu, yang dimana itu tuh ada
dibilang itu stress performance curve dibilangnya gitu. Jadi kayak ada grafiknya gitu, yang dimana kalau grafiknya tuh kayak balik gitu loh. Yang dimana kalau stres lu itu sedikit banget gitu, itu bahkan bikin lu bosen gitu. Nah kalau stres lu kebanyakan, itu bikin lu capek, burnout gitu istilahnya mah kalau sekarang gitu. Nah bedanya adalah ketika stres itu lu tuh pas tengah-tengah gitu, di pas lagi peaknya gitu, itu peak performance lu ini ada di sini gitu. Sehingga ketika stres itu ada di tingkat yang optimal, itu yang menyebabkan lu bisa berperforma dengan maksimal juga. Nah, ketika gua ada di panitia itu gitu langsung, itu stres gue tuh di tingkat yang optimal itu, sehingga gua nggak burn out dan juga gue nggak kebosanan sama sekali gitu. Itu salah satunya sih yang gue pelajarin ya kalau soal stres. Oh berarti ini udah lu terapin nih. Kemarin udah lu terapin Udah, nih. Pas udah. pas lu di apa yang optimal tadi, lu nggak merasa capek dan lu nggak merasa ya ini enteng-enteng aja. Jadi kayak gitu. Iya. Nah itu gimana cara lu taunya kayak oh ini stres optimal nih gitu. Kalau gue kan stres nih, gue stres. Gue bisa ngedumel gue bisa ayo ngedumel biar stres gue tuh lepas gitu, biar emosi-emosinya tuh keluar gitu. Kalau gue ya, kalau gue ngedumel gue ayo gitu. Nah, tapi gimana caranya tiba-tiba gue bisa ngerasa abis gue ngedumel, oke, stres saya optimal nih. Ayo gitu. Nggak ngerti gue. Ya gini, agak susah ya jelasin, tapi kalau soal dibilang oh abis stres ngedumel, nah ini balik lagi gitu ke kerjaan yang lu lakuin gitu langsung. Kalau lu merasa kalau kerjaan lu ini yang lu lakuin itu ada maknanya gitu, ada artinya gitu, nggak cuman kayak misalnya tugas kuliah lu nggak suka gitu, itu stresnya pasti beda lah gitu. Lu pernah nggak sih kerjaan hal yang lu suka sampai lu tuh nggak ngerasa capek, nggak ngerasa stres, pernah nggak sih, Sung? Oh, sering sih. Ya ini gue di LKMM juga. Wih deh, mantap. Stres. Karena gue nggak stres. Oke, Jeremia aman ya, Jer, aman. Aman ya, aman. Iya, tapi intinya gitu langsung. Ketika lu merasa lu enjoy dengan kerjaan lu dan lu merasa ini tuh ada artinya gitu, makna dalam kerjaan lu, itu lu nggak akan stres gitu. Makanya itu yang penting gitu, salah satu hal yang penting gitu, yaitu lu punya makna dalam kerjaan lu ini gitu, ada artinya gitu kerjaan lu ini. Nah, gitu. Tapi kan gini Sel, tapi kan kayak tadi kan lu bilang kalau gua suka di tempat yang gua enjoy, berarti kan gua kurang lebih stresnya pasti nggak bisa jadi nggak stres gitu kalau gua di tempat yang gua senang. Nah cuma kan problemnya kadang banyak orang, gua nggak tahu nih gua bakal suka apa enggak. Gua coba, pas gua coba nggak sesuai harapan gua dan gua stres. Nah kalau itu gimana kasusnya? Nah itu berarti ibaratnya lu udah kayak kecemplung duluan ya gitu, udah Iya. kecemplung, udah terlanjur basah lah gitu ya. Ya. Nah itu tinggal cara ngatasinnya sih, ya kan, gitu. Contoh misalnya kayak lu kuliah misalkan, ya kan, salah jurusan, merasa salah jurusan, ya setiap hari lu pasti berat ya nggak jalaninnya. Iya. Iya udah pasti. Nah itu tinggal gimana cara lu dibilangnya tuh kalau bahasa Inggrisnya coping with stressnya gitu. Copingnya gimana sih gitu? Gimana cara lu ngatasin stresnya? Dan orang tuh masing-masing beda-beda gitu langsung. Ada yang olahraga, ada yang makan, bahkan ada yang meditasi, baca buku, bahkan ada juga orang yang cara nge-relieve stresnya gitu, itu dengan cara ngerjain lebih banyak tugas lagi gitu. Itu ada itu banyak cara sebetulnya, dan masing-masing kita tuh beda-beda semua gitu. Oke lah, kalau tadi kan kalau misalkan jurusan mungkin itu berat sih bagi gue ya. Kalau misalkan gue salah masuk jurusan, terus gimana cara gue ngatasin supaya ya udahlah, karena ini menyangkut 4 tahun ke depan kan gue di kampus kan gitu. Cuman kalau yang kayak skala pendek misalkan panitia gitu ya, panitia yang mungkin kerjanya cuma 3 bulan 4 bulan, pasti kan ada dong sesekali yang kayak misalkan join panitiaan terus kok nggak jelas nih, kok nggak jelas, abis itu stres gitu kan. Nah kayak ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Nah itu kan yang paling menurut gue sih paling sering terjadi ya kayak gitu ya, kayak ekspektasi gue nggak sesuai nih sama yang terjadi sehingga ya gue stres. Nah itu yang mungkin gue nggak tahu sih gimana caranya supaya orang itu tuh kayak bisa ya udahlah gitu, kalau gue stres ya udah, cuman intinya gue jalanin ini sampai kelar gitu. Oke. Jadi gini, pengertiannya ya kalau stres ya Sung ya, secara teoritisnya ya, itu adalah stres itu sama dengan ya, ini mungkin bayangin sama teman-teman sini, bayangin aja gitu, stres itu sama dengan pressure-nya itu jauh lebih besar daripada resource yang lu punya gitu.
Gue ulangin ya sekali lagi ya. Stres itu sama dengan pressure atau tekanan yang ada dalam hidup lo itu jauh lebih besar daripada resource yang punya atau sumber daya yang lo punya. Gitu. Sampai ini anggap dulu ya, udah kebayang ya situ ya. Kan itu dasarnya itu. Gitu. Nah, selanjutnya gitu, kalau misalkan stres itu adalah pressure yang berlebihan, ya kan, dan resource yang kurang, jadi tugas kita itu adalah untuk nambahin resource-nya, kita tambahin sumber dayanya. Nah, sumber daya ini macam-macam, jenisnya gitu ya. Iya. Nah, yang salah satu yang paling simple itu adalah resource-nya di badan lu sendiri, tubuh lu sendiri, fisik lu. Nah, pertanyaan gue gini loh, anak muda sekarang, gitu, makan makanan sehat nggak? Sepertinya tidak. Kalau saya ngelihat Sepertinya tidak, ya. Senangnya Instastory kalau dikirimin temen-temennya itu sepertinya tidak sehat sih. Tidak sehat ya. Oke, satu, makanan nggak sehat, ya kan. Kedua, senangnya makanan apa? Senangnya makanan apa sih enaknya? Makanan yang gula-gula, makanan yang lemak-lemak, ya kan. Makanan yang nggak sehat lah pokoknya. Benar. Suka ngopi-ngopi cantik, ya nggak? Nah, benar. Nah. Benar. Nah, ini gue jelasin nih, kenapa sih makanan-makanan itu berpengaruh pada stres? Karena stres itu nggak cuma asal dari luar gitu langsung, bisa dari dalam juga, gitu. Nah, ini tugas kalian gitu dan tugas lu semua di sini untuk bisa siapin resource yang tepat, yaitu fisik lu ini lu siapin ibaratnya, gitu. Nah, lu siapinnya dengan gimana? Lu dengan makan sehat, ya kan? Kurangin kopi. Nah, itu tuh, kalau sekarang anak muda seneng ngopi, ya kan? Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena kopi itu lu tahu kan ada kafeinnya kan? Gitu. Nah, kafein itu kan kalau kebanyakan nggak gitu bagus gitu. Tapi yang seneng ngopi rutin ya setiap hari gitu, nah itu udah nggak bagus gitu. Kenapa? Karena kafein itu ningkatin hormon ya. Hormonnya hormon apa? Hormon stres kita ya. Kalau di tubuh kita ada namanya hormon kortisol. Ya udahlah, nggak usah biologi banget ya. Udah pokoknya hormon stres bisa ditingkatin gara-gara kopi gitu. Jadi kalau bisa lu kurangin kopi lu ini gitu. Makanan gula-gula kenapa bisa ningkatin stres gitu? Karena gula ini itu akan memicu hormon kortisol yang tadi nih, hormon stres yang tadi untuk naik gitu. Kenapa? Karena hormon kortisol ini juga berguna itu untuk ngeregulasi gula dalam darah lu ini gitu. Makanya ketika lu makan gula itu kortisol lu naik gitu. Makanya gue bilang makan makanan yang sehat itu jadi resource lu atau sumber daya lu yang oke gitu. Jadi modal dasar lu ketika lu nanti dihadapkan gitu sama stres yang sulit ini gitu, yang stres yang lu nggak duga gitu, udah kecemplung duluan ya mau gimana gitu. Nah itu siapin diri lu ini untuk bisa ngadepin stres yang demikian gitu langsung. Nangkep ya sampai situ ya? Nangkep. Jadi buat sobat lekem nih ya, kalau ada teman yang dateng, gue stres nih pengen cerita, jangan kirim fast food, kirim salad, bener ya Sel? Ya dong, jangan kirim fast salad food juga ya. lah. Nggak salad juga, ya, itu kan makanan sehat maksudnya, ya kan. Iya dibatasin lah ya lu harus tahu batasannya lah gitu, jangan terlalu berlebihan gitu. Ya tapi kalau dari based on experience lu sendiri lah, maksudnya kan sekarang lu udah menemukan gimana cara gua menuju ke peak gue yang optimal. Nah tapi kan pasti lu harus mulai dari nol kan, dari yang pada saat coba deh pas lu masuk kuliah, lu ngerasa ada beda nggak sih dari SMA ke kuliah gitu, dari segi pasti. banyak waktu yang kebuang gitu, maksudnya banyak waktu yang kepake kan, Nah di situ lu pasti stres dong, kayak loh kok ini beda gini, nggak kayak SMA gitu, kok kayaknya di kuliah lebih sibuk. Nah itu lu gimana pada saat itu? Ya sama lagi sih Sung, balik lagi ke tadi, gue banyakin resource gue gitu. Nah ketika kan kayak gini loh, salah satu pemicu stres juga adalah perubahan dalam hidup kita kan gitu. Contoh misalkan pindah sekolah ya kan, ada culture shock di situ kan, beda budaya segala ya kan. Gue orang Bogor nih ya kan, gue pindah ke Jakarta beda gitu. Yang tadinya gue ngomong ada kata-kata serapan Sunda gitu kan, nggak bisa sono ya kan gitu, gue diketawain mulu. Nah ketika perubahan itu ya pasti ada stres ya kan. Tapi sekali lagi Sung, stres itu sama dengan pressure itu jauh lebih besar daripada resource kita gitu. Nah kalau lu udah investasi dari awal, nah investasi ini udah pusing lah ya, udah kayak finansial aja gitu, ini investasi itu maksudnya di diri lu sendiri gitu. Resource lu ini lu banyakin gitu, dengan lu jaga makanan, lu jaga olahraga itu ningkatin hormon enak loh, hormon yang ngerasa sakit gitu. Itu bisa ngurangin stres lu juga. Kalau lu udah rutinin itu semua gitu, ketika lu hadapin stres itu kayak orang lain kayak wah kok stres banget ya, kayaknya berat banget gitu. Tapi bagi lu tuh udah enggak gitu. Kenapa? Karena lu punya resource yang lebih banyak daripada pressure itu sendiri
gitu. Tidur jangan begadang. Nah itu juga karena tidur tuh nguras hormon kortisolnya juga gitu. Jadi jangan sampai lu tuh begadang gitu. Karena seneng banget anak muda sekarang kan begadang kan, ya nggak sih? Benar-benar. Seneng banget gitu. Kalau lu nggak begadang lu nggak keren gitu, ya nggak? Karena banyak anak muda juga hangoutnya malam-malam gitu, Benar, ya nggak? benar sih. Benar-benar. Gitu. Nah terus pas lagi pagi-pagi mereka kuliah, aduh gue stres banget. Iya nggak heran lu tidurnya begadang gitu. Ya gimana lu nggak stres gitu? Orang badan lu aja nggak siap gitu. Secara biologis lu nggak siap untuk ngadepin stres gitu. Makanya kapabilitas stres lu tuh berkurang gitu. Gara-gara ya lu nggak siap gitu. Resource lu nggak cukup untuk nyapin pressure sebesar itu gitu langsung. Gitu kalau dari gue sih. Benar-benar. Nah, terus ini deh, kayak kan misalkan lu itu kan yang dari internal gitu kan. Nah, kalau yang dari eksternal tuh gimana? Lu kalau stres gitu curhat nggak sih ke teman, ngobrol gitu atau Nah, kayak lu apa ya pokoknya mungkin ke orang-orang terdekat lu gitu, teman, sahabat atau mungkin keluarga gitu atau lu ada suka ngobrol-ngobrol gitu nggak sih? Nah, itu juga bisa tuh, Sung. Salah satu cara untuk ngurangin stres ya, gitu. Itu kalau lu punya teman dekat, itu udah jadi modal yang sangat bagus banget kalau lu mau curhat lah atau lu mau ungkapin stres lu atau apa yang lu pengen ungkapin ke dia itu udah bagus banget gitu. Jadi kalau lu punya orang-orang terdekat itu udah sangat bagus banget gitu loh. Itu bisa dijadikan apa ya? Cara lu untuk ngurangin stres yang lu miliki ini gitu. Bahkan gue pernah dengar gitu ya cerita gitu ada orang yang udah nggak cocok sama jurusannya dan bahkan ada juga nih yang gue dengar satu orang lagi gitu dia nggak cocok sama divisi dia di organisasi itu dia nggak cocok gitu tapi karena ada teman-temannya di sebelah dia ini gitu itu dia bertahan loh sampai 1 tahun dan bahkan sampai lulus yang teman gue ini satu gitu loh karena dia punya orang-orang yang selalu mendukung dia gitu jadi dibilangnya tuh bahasa apa ya psikologi emang ya emotional support dibilangnya support system dibilangnya Support gitu. system ya. Oh. Tapi lu lakuin nggak? Lu kayak suka cerita-cerita gitu nggak sih? Cerita-cerita gitu atau lu jadi pendengar aja atau lu jadi pendengar buat temen lu? Lebih banyak jadi pendengar sih. Ah, lu pengen jadi pendengar. Ah, lu pengen tapi jadi pendengar. tapi pernah cerita juga dan emang bikin relief gitu bikin lebih lega gitu langsung gitu karena ketika lu apa ya meskipun memang stres lu nggak berkurang tapi ketika lu omongin ke orang jauh lebih lega nggak sih gitu rasanya gitu. Iya sih, bener sih. Emang lebih lega. Ya, emang lebih lega. Cuman kadang tapi ya kadang kan kita ya manusia gitu pengennya situasinya berubah gitu kan. Nah, kadang habis kita cerita kan situasi kan tetap terjadi gitu kan. Jadi Iya. kayak gitu lah kayak tetap ada dumelnya sih. Cuman Iya. setidaknya lebih ini ya, lebih enteng. Nah, bagiku sih banyak ya sebenarnya orang-orang yang sebenarnya stres. Cuman bagi gua cara apa yang ngeluapinnya tuh bukan cara yang bener gitu. Mungkin kalau gua ngedumel, tapi gua ngedumel sendiri gitu kayak gua ngedumel sendiri. Tapi kan ada kan kadang orang yang stres tapi malah jadinya orang lain yang nggak salah jadi seakan-akan ikutan salah gitu kayak lu tiba-tiba dia lagi stres, ada temannya datang misalkan nanya-nanya apa. Lu ngapain sih nanya-nanya? Lu nggak lihat apa gua lagi stres gitu-gitu. Biasa kan ada yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, ya maksudnya ada nggak sih bagi lu buat orang-orang yang kayak gitu tuh yang maksudnya orang yang nggak salah jadi ikutan salah biar mereka bisa tahu gimana cara ngendaliinnya gitu supaya ya lu kalau stres jadiin itu di diri lu sendiri aja jangan sampai bawa orang lain juga gitu. Oh itu waduh itu cukup berat langsung itu kalau mau dijadiin training class nah itu bisa itu. Walah. Ya enggak, tapi kan lu kan pengalaman lu kan sering ngedengerin teman lu kan, lu sering jadi pendengar dong. Iya kan? Iya kan? Pasti kan lu nemu yang tipe-tipe, ya banyak tipe lah gue yakin nggak mungkin semua orang yang stres datang ke lu cerita, nggak mungkin tipenya lurus semua kan, pasti beda-beda gitu kan. Nah, itu gimana menurut lu? Kalau menurut gue gini sih, kita itu karena gini loh, kan situasi yang ada di luar diri lu itu kan lu nggak bisa kontrol ya Sung. Ya kan? Teman-teman juga di sini nggak ada yang bisa ngontrol situasi yang di luar. Makanya karena kita nggak bisa kontrol yang di luar, kita kontrol yang di dalam, gitu loh. Makanya dari tadi tuh gue ngomong dari internal terus gitu nggak? Gitu karena ngapain lu mencoba untuk mengontrol yang ada di luar, gitu. Karena ketika diri lu aja udah bener nih, internal lu udah bener, gitu. Itu akan membuat diri lu untuk eksternal tuh udah akan gampang, gitu. Karena dari diri lu sini udah bener, gitu. Lu mau kemana pun juga eksternalnya oke, gitu. Nah itu balik lagi kalau eksternal sih ya banyak teknik lah ya. Mungkin di Google juga ada gitu, nggak usah gue kasih tahu di sini gitu loh. Gitu. Jadi kayak mau menghindari pusat-pusat stres gitu kan ada
meditasi lah, mungkin kalau teman ada yang berdoa gitu kan, ada ini segala gitu. Itu banyak banget, untuk eksternal tuh banyak banget gitu. Tapi kadang kita lupa sama internal aja doang gitu langsung. Nah, itu butuh latihan, nggak mungkin cuman semalam lu kelar jadi orang yang nggak punya stres sama sekali atau stres lo optimal gitu, nggak mungkin. Itu butuh latihan gitu. Jadi bukan proses yang cepat gitu untuk bisa latihan seperti itu gitu langsung gitu. Jadi kalau dari gue sendiri, gue nggak saranin untuk lu tuh mencoba untuk kontrol yang ada di eksternal atau apa yang ada di luar diri lu gitu. Tapi gue lebih saranin untuk bisa kontrol apa yang ada dalam diri lu ini gitu, yaitu banyakin resource dulu, banyakin sumber daya yang lu punya gitu, investasi sama diri lu sendiri gitu. Itu nanti akan berbuahnya nanti ke depannya gitu soalnya. Itu sih. Bener nih, berarti maksud lu kalau misalkan nih, soalnya ada ya orang bergantung sama eksternal misalkan menurut lu. Kalau lu kan pusatnya di internal, ada orang bergantung sama eksternal. Terus begitu eksternal nggak, ibaratkan apa ya, nggak merespon sesuai mau dia, dia jadi marah juga gitu kan, kayak kalau gini sih sama gue gitu ya. Jadi poin lu tuh kayak lu pengennya ya udah kalau lu stres lu atasin sendiri aja, nggak usah mengharap orang lain untuk nyembuhin stres lu itu. Mungkin kayak gitu kali ya. Kayak gitu kali ya. Karena takutnya gini langsung, kalau ketika nanti dia ini berusaha untuk nge-reach orang lain, dia berusaha untuk gue pengen curhat dong ini segala, tapi ternyata nih orang malah tiba-tiba, kan ada juga orang yang langsung ya, yang kalau orang cerita tapi kayak nggak didengerin ya kan gitu, ngerasa kayak self-centered gitu loh, kayak apapun tentang dia ya kan gitu. Jadi ketika misalkan lu nih curhat ke dia malah cerita tentang dirinya sendiri akhirnya gitu, lu mah stresnya nggak seberapa ini segala gitu kan. Gitu. Nah itu bikin stres lagi nggak gitu kan, bikin stres lagi gitu. Aduh, teman gue sendiri nggak dengerin gue gitu, apa mungkin kayaknya stres gue nggak seberapa ya gitu kan. Jadi kan kayak akhirnya balik lagi ke diri sendiri gitu kan, salah lagi udah kita gitu. Itu kekurangannya doang sih gitu. Jadi kalau gue simpulin nih ya, buat sobat-sobat lokal yang lagi stres ya, Anda jaga kesehatan tubuh Anda, investasi pada diri Anda, makan yang sehat, tidur yang cukup ya kan, tidur yang cukup, sama jangan mengharapkan orang lain bisa meredakan stres Anda, cuman diri Anda sendiri gitu ya yang bisa meredakan stres Anda gitu ya. Tapi kalau memang mau reach orang boleh kok, boleh. Yang kayak orang-orang terdekat ya kan, jangan siapapun, tiba-tiba ada orang di tengah jalan nih, jangan pernah gitu tuh kan, dia juga nggak tahu lu siapa gitu kan, jangan gitu. Orang-orang terdekat lah yang lu percaya gitu ya, yang lu nyaman untuk bercerita itu. Oke, jadi gue recap sedikit ya. Jadi bagi Marcel ini ya kan, stres itu terjadi ketika pressure kita lebih besar daripada resource ya. Betul. Pressure kita lebih besar daripada resource, kapabilitas orang-orang untuk cope dengan stres itu berbeda-beda ya kan. Tapi tapi banyak aspek juga yang bisa kita gunakan untuk menghadapi stres ini gitu ya, kayak yang tadi gue bilang, makan sehat, pola hidup sehat gitu ya, terus coba investasi ke diri sendiri sehingga lu nggak butuh orang lain gitu buat ngatasin stres lu bertanggung jawab atas diri lu sendiri gitu ya. Oke. Terus juga ada, lu bisa cerita ke teman atau orang-orang terdekat yang bisa jadi support system gitu. Terus cope with stress itu harus dari internal, karena kita nggak bisa kontrol situasi dari eksternal. Ya kurang lebih gitu ya, Sel ya. Betul. Setuju banget. Oke sih. Bagi gue sih oke banget sih tentang stres ini. Di hari ini ya, buat sobat lekam yang udah dengerin sampai sini. Jadi sekali lagi thank you banget Sel udah mau mampir ke Lekam Podcast. Thank you juga untuk undangannya. Semoga bantu. Ya, Lekam Podcast di akhir bulan ini. Ya, semoga bisa kita undang lagi ya, nanti kita bahas-bahas tentang topik-topik yang lain. Jadi buat sobat Lekam yang mau ngelihat konten-kontennya Marcel ya, tadi kan di awal gue bilang dia lagi mencoba untuk menjadi seorang digital creator gitu ya. Nanti boleh dicek aja Instagramnya @marcelekayanto. Nanti bakal muncul juga di sini. Silakan dicek aja di situ. Kontennya nggak cuman postingan biasa aja, ada reels juga, ada konten yang sekali baca langsung ngena, itu bebas. Nanti teman-teman silakan lihat aja. Kalau suka jangan lupa di follow, oke? Dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Oke. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk follow Instagram LKMM di @lkmm_atma, karena kita juga selalu menghadirkan konten-konten untuk pengembangan diri bagi para pembaca kita ya. Sehingga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @lkmm_atma. Oke, sekali lagi thank you ya Sele udah mampir. Nanti semoga kita bisa, thank you juga Sung ya, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi thank you sobat Lekam udah dengerin sampai sini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. See you guys.